kasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Puji Tuhan karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama meskipun kita hanya melalui tayangan YouTube. Ya, Ibu Guru mau perkenalan diri dulu. Nama Ibu Guru Tita, dan Ibu Guru ditemani sama Ibu Guru Linda. Hai. Dan Ibu Guru Lola. Hai. Dan mengawali ibadah kita, mari berdiri. Dan kita bersukacita bersama-sama, memuji Tuhan, kita menyanyi apabila kita sukacita pakai gerakan. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Anak-anakku sekalian, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Kiranya ibadah ini boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan kita. Amin. Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus, Dia senang kita beribadah saat ini. Salam bagimu juga. Amin. Silahkan duduk. Sekarang kita akan membaca Mazmur secara responsorial. Kita buka Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Ibu Guru ulangi. Mazmur 146. Sudah dapat semuanya? Seperti biasa, Ibu Guru Tita yang akan membacakan tulisan yang agak keluar, dan Ibu Guru Linda serta anak-anakku sekalian di rumah masing-masing yang akan membacakan tulisan yang agak masuk. Kita mulai Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun, haleluya. Amin. Amin. Ya, Allah itu penolong, Allah itu maha kuasa. Tetapi dalam kehidupan kita, kita masih saja melakukan banyak kesalahan, banyak dosa yang seakan-akan tidak menghormati kekuasaan Allah. Saat ini kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh rendah hati, dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan kita menyanyi banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, aku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesat.
Ketika kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti mau mengampuni kita. Maka dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada kita dari kitab Lukas, Lukas 1 ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk mengajarkan kita dan menegakkan kita tentang pertobatan kita. Kita menyanyi pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mulia, Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dan memberi pengampunan kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Engkau memberkati kami, Roh Kudus-Mu mengurapi kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti, dan untuk biarlah dapat bercerita dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Shalom anak-anakku sekalian. Nah, Shalom Ibu Guru. sebelum Bunda bercerita, terlebih dahulu Bunda mau bertanya. Ada tidak di antara kalian atau di antara anak-anakku sekalian yang pernah di dalam masalah dan butuh teman curhat? Nah, pasti ada di antara kalian. Nah, mungkin kalian akan curhat kepada temannya, kepada saudara, atau bisa juga curhat kepada orang tuanya. Tetapi jangan sampai anak-anakku sekalian salah curhat kepada orang lain. Bisa saja kita malah terjebak di dalam masalah. Kita tidak keluar dari masalah yang kita ceritakan kepada orang itu. Nah, cerita kita kali ini akan menolong kita, akan menuntun kita untuk mendapatkan teman curhat yang baik. Nah, masih ada yang ingat cerita minggu lalu? Ya, ceritanya itu tentang seorang perawan dari kota Nazaret yang dijumpai oleh malaikat Tuhan yang bernama malaikat Gabriel. Nah, malaikat Tuhan waktu itu memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yaitu dia adalah anak Allah. Dia akan menjadi raja di atas segala raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Maria sangat senang mendengarkan hal itu. Dia menerima itu karena itu adalah kuasa dari Tuhan. Malaikat Gabriel juga mengatakan kepada Maria bahwa salah seorang sanak saudaranya, yaitu Elisabet yang berada di kota Yudea, juga sedang mengandung. Walaupun Elisabet ini umurnya sudah sangat tua dan dia dikatakan bahwa dia tidak akan mempunyai anak lagi, yaitu dia mandul. Tetapi karena kuasa Tuhan, Elisabet bisa mandul, bisa mengandung. Nah, Maria sangat senang mendengar bahwa Elisabet juga sedang mengandung. Itu semua karena kuasa dari Tuhan. Maria pun berencana mengunjungi Elisabet. Maria akhirnya melakukan perjalanan dari Nazaret ke Yudea. Nah, perjalanan itu ditempuh selama 3 hari lamanya. Pada waktu Maria sampai di Yudea, di rumah Elisabet sanak saudaranya itu, Maria memberikan salam kepada Elisabet. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Pada waktu Maria memberi salam kepada Elisabet, anak yang ada di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Dia sangat senang mendengarkan salam dari Maria.
Elisabet pun memuji-muji Maria, menyanjung-nyanjung Maria, bahwa Maria adalah perempuan yang dipilih Tuhan. Sehingga anak yang ada di dalam kandungan Elisabet pun mendengarkan salam Maria, dia merasa melonjak kegirangan. Nah, walaupun Maria ini diagung-agungkan, dipuji-puji oleh Elisabet, tetapi Maria ini tidak besar kepala, dia tidak sombong. Padahal bisa saja dia sombong, dia besar kepala karena dia merasa bahwa dia adalah perempuan yang dipilih Tuhan. Dia merasa dia adalah perempuan yang lebih istimewa dari perempuan lain. Tetapi Maria tidak melakukan hal itu. Dia dengan rendah hati, dia malah memuji-muji Tuhan, dia malah mengagungkan Tuhan. Nah, Maria ini adalah contoh teladan yang patut kita tiru. Walaupun dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Begitupun dengan anak-anak sekolah minggu sekalian, walaupun kita di dalam keadaan suka maupun duka, kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Maria dan Elisabet sangat senang bisa berjumpa. Mereka saling bertukar cerita, mereka saling curhat, dan mereka saling mendukung. Dan Maria tinggal bersama dengan Elisabet di rumah Elisabet selama 3 bulan lamanya. Amin. Demikianlah cerita kita yang terambil dari Lukas 1. Ya, anak-anakku sekalian di rumah boleh membuka Alkitabnya dan kita akan membaca secara bersama-sama. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Tetapi kita akan membaca 3 ayat saja. Jika semua sudah mendapat bahan dari Alkitabnya, kita akan membaca secara bersama-sama ayat 43 sampai 45. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan pokok cerita kita pada hari ini, kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa memuliakan Tuhan karena hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dan kita diajarkan untuk bersyukur dan berbagi melalui persembahan. Seberapapun persembahan yang kita berikan, yang penting hati kita tulus, Tuhan pasti senang menerimanya. Persembahan dapat diberikan melalui scan barcode yang ada di layar ini dan bisa juga kepada guru-guru sekolah minggu terdekat. Dengarkanlah nas persembahan dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari bersyukur memuliakan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Melalui pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
Ya, anak-anakku sekalian, kita akan berdoa syafaat dan kita juga akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih pimpinan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami juga berterima kasih dan bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan yang asalnya kami ambil dari berkat-Mu juga. Biarlah ya Tuhan persembahan yang kami berikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang masih ada pada kami kiranya juga Engkau berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, berterima kasih karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, di mana kami diajarkan untuk selalu rendah hati, tidak sombong. Dan biarlah Tuhan apa yang telah diperdengarkan kepada kami pada hari ini dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu. Dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka, kiranya Engkau berkati. Dan jika ada anak-anak sekolah minggu-Mu yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa buat para pembimbing, para guru-guru sekolah minggu, yang selalu setia mendampingi dan mengajar anak-anak sekolah minggu-Mu, walaupun itu hanya lewat ibadah virtual. Berikan mereka selalu kesehatan, kesabaran, dan berkatilah mereka dalam kehidupannya, di dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, berikan mereka kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Dan biarlah negara kami boleh selalu tentram, damai, dan aman. Dan juga ya Tuhan kami berdoa buat wabah yang saat ini sedang melanda negeri kami, kiranya biarlah semuanya boleh cepat berlalu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para kakak-kakak tim multimedia yang selalu setia mendampingi kami di dalam melaksanakan ibadah virtual. Inilah doa seru sembahyang kami ya Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa kepada Bapa di surga, dan kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan diteruskan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, mari berdiri. Dan untuk membimbing kita dalam menjalani hidup ini, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Anak-anakku, berbahagialah, dan biarlah seluruh dunia berbahagia menyambut kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita, Sang Penyelamat dunia dan Raja yang mulia. Bersama-sama kita menyanyikan Gita Sorga Bergema. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin.
Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan dimuliakan. Tetap semangat dan salam sehat. Salam sehat.